Nah, terlepas benar atau tidak sebagai dalang akan tetapi poster SBY dan juga Andi Arief bisa juga sebagai perlawanan rakyat yang sudah muak dengan manuver-manuver kader Partai Demokrat yang terlihat tidak memiliki empati pada masyarakat Indonesia. Poster dalang SBY dan Bopeng wajah Demokrat yang diingat rakyat. Setelah sebelumnya ramai beredar ajakan demo secara nasional yang sedianya diadakan secara serentak pada tanggal 24 Juli 2021 tapi tidak terbukti, kini muncul poster baru marak di sosial media. Poster yang membuat meradang Partai Demokrat ini menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Andi Arief. Disebutkan dalam poster tersebut sebagai dalang dari poster Jokowi Endgame yang sebelumnya sempat beredar luas dan menjadi topik hangat. Poster ajakan demo secara serentak dengan tajuk Jokowi Endgame tersebut sangat meresahkan. Di lini masa pengguna sosial media ini tidak sedikit yang menjadi berang ya, terutama masyarakat yang tidak menyukai aksi demo di tengah korban akibat pandemi yang masih tinggi ini. Aksi demo bukan menyelesaikan masalah, justru menambah susah. Besar kemungkinan akan dapat menciptakan chaos, beban biaya cukup tinggi, pengamanan yang ini jelas buang-buang uang rakyat dan yang pasti dapat menimbulkan klaster baru. Dan itu artinya secara tidak langsung mengirim kematian secara massal tidak hanya peserta demo tapi juga keluarga dan juga masyarakat di sekitar tempat tinggal. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dalam struktur Partai Demokrat setelah lengser sebagai ketua umum dan diserahkan kepada sang anak, kemudian berposisi sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sedangkan Andi Arief dalam struktur Partai Demokrat sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat tahun 2024. Kader Demokrat yang satu ini memang tidak pernah lepas dari kontroversi ya. Tokoh yang tenar dengan kasus Jenderal Kardus dan juga kondom bergerigi ini kerap bikin ulah melalui pernyataan-pernyataan yang tajam. Mengingat jabatannya di struktur Partai Demokrat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat 2024, dapat dipahami barangkali pernyataan kontroversi bagian dari strategi partai ini. Tayal munculnya poster SBY dan Andi Arief dalam ajakan demo dengan tajuk Jokowi Endgame oleh para kader Demokrat disebut sebagai fitnah. Tak berlebihan rasanya jika pada akhirnya muncul poster di sosial media yang menyebut SBY dan juga Andi Arief sebagai dalang. Mengingat Partai Demokrat adalah oposisi pemerintah, pernyataan-pernyataan para kadernya akhir-akhir ini di saat pandemi meninggi di bumi pertiwi, justru terkesan menari-nari kemudian pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibas yang dianggap publik menyebar sikap pesimisme ke tengah masyarakat. Kendati tuduhan kepada SBY dan juga Andi Arief yang sudah beredar sebagai dalang ajakan demo tersebut masih sebatas rumor dan perlu pembuktian, akan tetapi publik atau masyarakat telah melihat berdasarkan jejak rekam pernyataan para kader partai yang tajam ke pemerintah selama pandemi ini sebagai landasan pembenaran. Nah, terlepas benar atau tidak sebagai dalang akan tetapi poster SBY dan juga Andi Arief bisa juga sebagai perlawanan rakyat yang sudah muak dengan manuver-manuver kader Partai Demokrat yang terlihat tidak memiliki empati pada masyarakat Indonesia. Di saat partai lain atau kader lain membantu rakyat dengan sedang berjuang di tengah pandemi, sebaliknya Partai Demokrat seolah menikmati atas situasi ini. Padahal untuk masyarakat bersimpati pada partai, justru di saat kondisi seperti ini paling tepat membuktikan kiprah partai untuk rakyatnya. Cara menaikkan elektabilitas yang paling smart dan membekas di hati rakyat dengan melakukan aksi nyata di lapangan, bukan dengan narasi-narasi kotor melalui pernyataan-pernyataan yang menyesatkan di sosial media yang kemudian disebarkan oleh para simpatisan dan media. Tentu saja aksi para kader Demokrat ini membuat masyarakat menjadi marah dan kemarahan itu bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Dan sekali terlepas benar atau tidak merujuk dari peta yang sudah ditinggalkan Partai Demokrat, poster dalam ajakan demo oleh SBY dan juga Andi Arief adalah bentuk kemarahan rakyat. Memang tidak dapat dipungkiri Partai Demokrat bisa dikatakan organisasi mereka sedang berada di ujung tanduk. Seperti sebuah karma akibat karya dosa-dosa yang pernah dibuat, sebetulnya saat ini Partai Demokrat sedang dipusingkan dengan ancaman hancurnya dominasi dinasti keluarga Susilo Bambang Yudhoyono
dan sosok yang dapat meluluh lantakan organisasi mereka adalah Jenderal Muldoko. Sering berjalannya waktu, manuver Jenderal Muldoko dengan KLB Deli Serdangnya itu mendapat dukungan masyarakat luas. Momen ini jelas oleh Jenderal Muldoko dan pengurus KLB Deli Serdang ditangkap dengan sangat baik. Rasanya tinggal menunggu waktu saja sebelum tahun 2024, Partai Demokrat besar kemungkinan akan beralih ke dalam genggaman Jenderal Muldoko dan kawan-kawannya. Perlu diketahui juga pengurusnya yang berada di bawah kendali Jenderal Muldoko adalah para kader senior yang dulu menjadi roh hingga Partai Demokrat sempat mencicipi dominasi kejayaan dan kekuasaan selama 10 tahun dengan SBY sebagai presidennya. Masa kemasan Partai Demokrat tahun 2004 sampai dengan 2014. Setelah itu Partai Belambang Segitiga Mercy dan ikonnya SBY ini pun meredup. Partai Demokrat di bawah bayang-bayang SBY dan AHY diperkirakan sudah habis. Partai ini tidak akan mendapat tempat di hati rakyat kembali. Ketika SBY dan AHY atau IBAS bicara sebagai partai, maka benak rakyat Indonesia dipenuhi dengan pengkhianatan partai ini yang secara berjamaah kadernya melakukan korupsi. Proyek-proyek mangkrak dan korupsi kader Demokrat di era SBY dulu akan menjadi koreng yang meninggalkan bopeng yang begitu dalam di wajah mereka sendiri. Dan saya menduga Jenderal Muldoko dan juga pengurus Partai Demokrat yang dipecat oleh AHY yang sebagian yang besar kemungkinan yang pada akhirnya dapat mengembalikan marwah dan juga wajah partai tanpa bayang-bayang dinasti Cekas dan simpatisannya yang terkenal militan tersebut. Jenderal Muldoko akan mengoperasi bekas bopeng akibat koreng di wajah Demokrat melalui kekuatan yang dahsyat dengan cara senyap. Hanya dengan cara yang ekstrem, Partai Demokrat kembali dapat menjadi tempat di hati rakyat. Jika masih menggunakan ikon SBY dan juga AHY, lambat laun pasti akan tamat. Jadi sekali lagi poster tandingan atau poster jawaban menampilkan sosok SBY dan juga Andi Arief oleh pihak-pihak tertentu itu adalah sebuah ungkapan sebagian rakyat yang sudah muak atas segala tindakan Partai Demokrat selama ini. Terlebih ketika negeri sedang dikitari oleh pandemi. Dan ini bukan pertarungan Jenderal Muldoko dan juga Mayor Agus, tapi pertarungan Jenderal Muldoko dan Letnan Jenderal SBY. Kira-kira Partai Demokrat versi SBY dan AHY tidak dapat tidur nyenyak atas manuver Jenderal Muldoko. Jenderal dengan tampang keras dan tegas mirip Genghis Khan. Demikian, salam beli daun lontar di Pasar Kroya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di Suara Rana episode berikutnya. Bye.